gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya terluka parah. Baku tembak antara pasukan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata pecah di pertengahan jalan antara Kampung Kahrio dan Kampung Keramat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Kamis kemarin. Dalam insiden ini, Sersan 2 Maisekal Rubiat tertembak di bagian perut dan meninggal dunia saat dirawat di puskesmas. Sementara 3 prajurit lainnya luka berat. Kini jenazah korban dan 3 korban luka telah dievakuasi ke Sorong, Papua. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Papua pasca serangan KKB, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapendam Kasuari, Kolonel Hendra Pasireron. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Fani. Baik, Pak Hendra, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Kondisi terkini, situasi kondusif, masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kondisi sudah kembali kondusif. Apa sebenarnya penyebab kontak tembak yang terjadi kemarin ini, Pak Hendra? Penyebab kontak tembak, sementara waktu kemungkinan adanya pengaruh dari kelompok KNPB tersebut, Mbak. Apakah sudah diketahui, Pak, siapa sebenarnya kelompok atau kelompok mana yang melakukan penembakan ini kemarin? Diduga kuat dari kelompok KNPB Maibrat, pimpinan Arnolus dan Senkoco gitu. Ada berapa orang dari KKB yang kemudian terlibat dalam kontak tembak ini kemarin, Pak Hendra? Nah, secara pasti masih dalam penyelidikan, Pak. Baik, artinya hingga saat ini pun masih dilakukan pengejaran terhadap para pelaku. Betul, Pak. Apa yang menjadi kendala dalam pengejaran para pelaku ini, Pak Hendra? Tentunya cuaca, kemudian medan yang hutannya cukup rapat ya. Baik, lalu pasca terjadinya baku tembak ini, apakah ada peningkatan penjagaan ataupun penambahan pasukan di sana, Pak? Saat ini peningkatan kesiapsiagaan aja, Mbak, dan terus koordinasi dengan Polda, Mbak. Baik, Pak Hendra, untuk kondisi 3 prajurit TNI yang sebelumnya diinformasikan luka parah, seperti apa saat ini kondisinya, Pak? Saat ini sedang dilakukan operasi di KRI Sudarso di Sorong. Baik. Kemudian Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Nyoman Cantiasa, prihatin dan turut berduka cita terhadap keluarga korban yang gugur, dan mengutuk keras insiden yang di luar batas kemampuan kemanusiaan ini, Mbak. Baik, tentunya kami ikut berharap kondisi di sana bisa kembali kondusif. Terima kasih Kolonel Hendra Pasireron, Kapendam 18 Kasuari, sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terdakwa pemerkosa 13 santri Heri Wirawan hari ini membacakan pledoi atau pembelaan di hadapan majelis hakim. Sebelumnya jaksa meminta terdakwa dihukum mati dan kebiri kimia. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosa santriwati, hari ini menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dihadirkan secara virtual dan membacakan pledoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Materi pledoi adalah menanggapi tuntutan dan fakta persidangan yang muncul. Kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya. Spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan. Dan terdakwa pun diberi kesempatan memberikan pembelaannya pribadi secara tersendiri. Inti dari pembelaan terdakwa, mohon maaf kami tidak bisa menginfokan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati dan kebiri kimia kepada terdakwa Heri Wirawan. Tuntutan jaksa ini dinilai untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang melakukan kejahatan sangat serius. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa serta merampas harta kekayaannya yang nantinya dilelang untuk digunakan sebagai biaya hidup korban dan bayi-bayinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati oleh seorang anak kiai hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. MSA, tersangka kasus pencabulan sebagai pihak penggugat, tidak menghadiri sidang setelah ditetapkan sebagai buronan. Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menggelar sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati. Pihak penggugat adalah MSA, anak kiai di Jombang, tersangka kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati. Sedangkan yang digugat adalah Polres Jombang. MSA selaku pemohon tidak hadir dalam persidangan dan mewakilkan kepada dua kuasa hukumnya. Gugatan pra-peradilan dilayangkan karena MSA merasa tudingan pencabulan kepada dirinya adalah fitnah untuk menjatuhkan nama baik pesantren. Sidang di Pengadilan Negeri Jombang dijaga ketat oleh polisi. Sejumlah warga yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung hanya diperbolehkan melihat jalannya sidang melalui televisi di depan kantor pengadilan. Klien kami itu diputuskan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan itu bukan proses pro justisia. Anda bisa bayangkan hak asasi manusia. Polda Jawa Timur sebelumnya telah menetapkan tersangka MSA sebagai buronan karena 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Hingga kini MSA masih dikejar polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi masih memburu anak kiai yang menjadi tersangka pencabulan santriwati berinisial MSA di Jombang, Jawa Timur. Polisi sempat diadang massa saat akan menangkap tersangka. Unit Kriminal Umum Polda Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap MSA, putra Kiai Jombang dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Ditetapkannya MSA sebagai DPO karena dianggap mangkir dari panggilan polisi. Ratusan santri pesantren Sidqiyah Jombang berunjuk rasa menolak penangkapan anak pengasuh pondok pesantren MSA. Mereka menganggap tuduhan pencabulan tersebut sebagai fitnah. Sudah menangkap B21, harapan kita tinggal itu, untuk tersangka, untuk kooperatif dan taat terhadap proses hukum. Sementara penetapan MSA. Mengapa hingga kini pelaku belum ditangkap padahal sudah menjadi tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami AKBP Hendra Eko Triyulianto, Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Hendra sudah ditetapkan sebagai DPO dan sebelumnya pengantaran surat panggilan sempat diadang ratusan simpatisan tersangka. Apa langkah selanjutnya jika yang bersangkutan tidak kunjung bersikap kooperatif? Terima kasih Mbak. Upaya kami menghimbau sementara Mbak, kan ada surat dari kuasa hukumnya. Setelah kami menetapkan DPO, kami mendapatkan surat untuk penundaan dari keterangan surat atau kuasa hukumnya karena ada kooperatif, mengajukan praktik. Baik, jadi kuasa hukum yang bersangkutan meminta agar pemeriksaan ditunda sampai gugatan pra-peradilan selesai. Betul Mbak, untuk menyerahkan Mbak. Dia akan menyerahkan yang bersangkutan akan datang ke Polda. Nah, itu harapan kami. Lalu apa langkah dari Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang sendiri dengan adanya gugatan ini, Pak Hendra? Karena Polres Jombang menjadi pihak yang tergugat dalam laporan tersangka. Betul Mbak, jadi ini praktik yang kedua Mbak. Jadi dari pihak MSA sudah mempraktik kami di Pengadilan Negeri Surabaya, tapi tidak dikabulkan Mbak. Sama tuntutannya tentang tidak sahnya penetapan tersangka. Jadi tidak dikabulkan. Jadi sekarang dia menuntut dari Polres Jombang Mbak. Sama tuntutannya tentang penetapan tersangka. Baik, tersangka ini mengajukan gugatan atas status tersangka yang ditetapkan pada dirinya. Namun dari Polda Jawa Timur sendiri, apa sebenarnya yang membuat kemudian yang bersangkutan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka? Apa saja bukti yang sudah menguatkan? Kalau kami Mbak, dalam penetapan tersangka,
Yang pasti berdasarkan pasal 184 Mbak, cukup bukti Mbak. 2 alat bukti sudah cukup untuk tersangka Mbak. Dan kasus ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan waktu tanggal 4 Januari Mbak. Baik, kami akan tunggu proses hukum selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih AKBP Hendra Eko Triyulianto, Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. SMK Negeri 35 Jakarta lockdown pasca 11 siswanya terpapar COVID-19. Kami akan kembali sesaat lagi.